rencana Tuhan untuk Pak Paul lebih hebat dari Ahok. Dua minoritas yang Pak Paul sandang, seorang Chinese dan seorang Kristen. Tapi karakter yang dia ungkapkan sesungguhnya itu adalah mengikuti karakter iblis. Apa yang dilakukan mereka itu karakter iblis ya. Jadi mereka itu menganggap itu suatu kebenaran. Nah, tapi sesungguhnya ya itu yang waras menilai itu sebetulnya mengikuti aturan ajaran iblis apa yang mereka pertontonkan melalui kelakuannya itu. Jadi kita tidak usah gusar. Pak Nugroho, silakan. Terima kasih Pak Paul. Ya, salam merdeka, salam perjuangan. Ya. Salam. Saya sebenarnya mau mencermati dulu, mengomentari tadi Nur Sugi tadi. Ya, apa yang disampaikan Nur Sugi itu memang sangat kasihan dia sebetulnya. Dia sendiri sebetulnya ya kita tahu bahwa omongan Nur Sugi ini selama ini menimpa dirinya sendiri ya dengan omongan-omongan yang jorok, yang kurang ajar, yang tidak karuan itu menimpa dirinya sendiri karena selalu menista, selalu memusuhi NU termasuk kiainya sehingga akhirnya dia masuk jadi terdakwa dalam kasus yang dihadapi. Nah, tapi memang sesungguhnya seperti juga apa yang dilakukan Napoleon Bonaparte itu dengan melumuri tai dan perbuatannya termasuk Nur Sugi sama ini sesungguhnya mengungkapkan apa karakter yang ada pada dirinya dan yang lain-lainnya. Ya, karakternya seperti itu. Jadi kalau kita berbicara karakter sebetulnya kan itu terbentuk dari saat kecil ditanamkan nilai-nilai ya, di keluarga, di sekolah, di masyarakat atau di lembaga lain ya di masyarakat. Apa yang dia keluar dari mulutnya itu perilakunya itu sebenarnya menunjukkan karakternya. Ya, kalau kita sendiri karakter kita memang juga terbentuk dan kita panutannya adalah kita berkarakter seperti karakter Kristus. Ini bisa dibahas sendiri. Saya kurang tahu Pak Paul nanti yang menyampaikan. Tapi karakter yang dia ungkapkan sesungguhnya itu adalah mengikuti karakter iblis. Apa yang dilakukan mereka itu karakter iblis ya. Jadi mereka itu menganggap itu suatu kebenaran. Nah, tapi sesungguhnya ya itu yang waras menilai itu sebetulnya mengikuti aturan ajaran iblis apa yang mereka pertontonkan melalui kelakuannya itu. Jadi kita tidak usah gusar, kita harus tahu bahwa memang itu karakter mereka seperti itu. Ujung-ujungnya kemana ya? Nanti membawa kerusakan dalam tatanan masyarakat. Itu satu komentar itu. Mereka memang karakternya karakter ikuti siapa yang ikuti kuasa kegelapan kalau kita nyebutnya. Kemudian nih saya terkait tadi Muhammad KC ya. Tapi sebenarnya senada dengan disampaikan sudah banyak disampaikan. Saya mengatakan memang itu satu komentar itu. Mereka memang karakternya karakter ikuti siapa yang ikuti kuasa kegelapan kalau kita nyebutnya. Kemudian nih saya terkait tadi Muhammad KC ya. Tapi sebenarnya senada dengan disampaikan sudah banyak disampaikan. Saya mengatakan memang harapan kawan-kawan kok Pak Presiden Kapolri tidak berkomentar. Saya kira beliau-beliau itu sudah punya pemikiran sendiri agar dengan kasus ini itu punya langkah taktis. Ya. Mau melangkah tapi tidak terungkap di sini karena kita nggak tahu. Ya, saya yakin sudah punya langkah-langkah apa yang dipikirkan dan itu nanti tahu-tahu bergerak begitu ya. Lebih penting bergerak sehingga apa yang diharapkan dari channel ini itu ya kita ini kan sebetulnya meneriakkan roh keberanian, mengusir ketakutan untuk meneriakkan mengusir terjadinya ketidakadilan. Karena itu memang menjadi tugas kita ya. Kalau Pak Jokowi atau Kapolri dan yang lain-lain tidak bersuara, kitalah yang harus, karena pada pihak yang
menjadi pihak yang menjadi sasaran, kitalah yang harus berteriak keras. Nah, kalau kita nggak berteriak keras dan tidak berani, ya otomatis akan dilindas begitu saja. Nah, dengan teriakan keras di channel ini, kita menegakkan keadilan, mengusir ketidakadilan, dan menegakkan Pancasila, nilai yang ada dalam Pancasila untuk menegakkan negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, Pak Jokowi, Kapolri akan mendapatkan dukungan kuat. Kalau kita hanya diam dan takut, ya kita tinggal menerima saja akibatnya. Karena itu memang ini kasus Muhammad Kacim menjadi titik awal untuk gerakan-gerakan selanjutnya, perjuangan kita. Ya, itu saja Pak Paul. Terima kasih untuk sementara ini saja dulu. Terima kasih. Maksudnya untuk membersihkan kesempatan ini untuk membersihkan Taliban-Taliban yang lain itu Ya, di institusi. jadi betul ya, makanya sebetulnya betul. Jadi ini kesempatan buat Kapolri dan Presiden Jokowi ya membersihkan dari radikalisme ya, sebetulnya dari upaya-upaya mau mengganti Pancasila atau tadi ya yang ada Polri cinta sunnah dan segala macam itu yang ujung-ujungnya ya gerakan Salafi Wahabi juga ya, PKS dan sebagainya macam itu ya, HTI. Kemarin kan sudah ya sama Pak Ken Setiawan itu, kemarin sudah saya tampilkan. Pak Ken Setiawan juga pernah masuk ke Zoom kita juga ya. Nah, oke, ini Pak Asril AP, silakan Asril AP. Terima kasih Pak Paul. Ya, Shalom. Shalom. Ya, saya ingin berkomentar mengenai Bonaparte. Ya. Oknum Jenderal Tai ini sebetulnya dia kan sedang jatuh dalam jurang nih. 4 tahun karirnya selesai. Jadi dia harus membangun image. Siapa image yang akan paling gampang dibangun oleh dia? Image kadrun. Image kadrun yang dia ambil. Karena mereka lagi tidak punya calon lagi. Gatot sudah mulai goyang. Nah, polisi aktif inilah yang akan menjadi panglima yang akan datang. Dia sudah membangun image supaya masuk dalam lingkaran mereka. Nah, mungkin saya juga agak aneh teman-teman yang memaksakan presiden untuk berbicara. Sudah terlalu banyak lah. Kita tidak usah terlalu lagi menuntut presiden bicara untuk hal-hal yang model kayak gini. Itu anak buahnya itu Kapolri, mungkin nggak perlu ya Kabar Eskrim bicara, Propam bicara. Itu sudah cukup. Janganlah semuanya mesti, kalau semua presiden yang bicara, kasih makan apa itu mereka tuh yang duduk-duduk di pejabat itu, makan gaji buta aja, nggak mau pasang badan. Kita yang harus pasang badan juga buat presiden, karena presiden ini. Di lain itu Pak Paul, tadi ada yang berkomentar mengenai mengkoreksi mengenai rencana kerja presiden yang hanya membangun fisik. Saya pikir kita ini, negara ini, bangsa ini sudah mana telur, mana ayam, udah bingung. Fisik atau pendidikan atau moral yang mesti kita mulai udah bingung, karena udah rusak. Iya, kejauhan ya. Bingung ya memang ya. Nah, sekarang menurut saya, apa yang sudah dilakukan oleh Jokowi ini paling tepat. Bangun fisik, kita udah tertinggal jauh. Malaysia itu tahun 80-an, tahun 70-an itu di bawah kita. Tapi sekarang kita di bawah mereka. Ya fisik lagi yang kita harus bangun, kita kejar semua. Masyarakat yang kita, mungkin yang mereka yang bicara itu terlalu banyak tinggal di Jawa ya. Kalau mereka ke Kalimantan, nangis. Apalagi ke kampung saya di Timor. Nangis mereka. Lihat anak sekolah bisa puluhan kilometer nyeker. Nangis mereka kalau ngeliat yang kayak begitu. Ya harus benar itu. Setuju dengan Jokowi. Mengenai moral, itu akan dibangun pelan-pelan. Nggak usahlah Jokowi banyak bicara, tapi banyak bekerja, kita dukung. Nah, bangsa ini harus dimulai dengan jujur. Dan Bonaparte itu mungkin orang Batak atau mungkin ada singgungan Batak sedikit. Harus jujur. Pak Paul, tolong buka apa arti perang Padri untuk bangsa ini. Kita Padri itu bukan antara orang Padang sama Belanda. Dibabat habis itu suku Batak. Untuk jadi apa? Jujur dari situ, Batak-Batak Muslim akan berpikir, oh nenek moyang gue dibabat rupanya. Sama Imam Bonjol. Kita nggak pernah jujur sama sejarah. Belanda datang,
nikah, itu bukan buat menjajah. Mereka dagang. Mereka dagang. Tapi para pemimpin kita yang sudah dibayar oleh Belanda, itu yang dikorupsi. Ya enggak? Jujur dong sama sejarah. Jangan bilang Belanda ngerampok. Enggak. Ini bangsa kita sendiri yang tidak jujur dengan sejarah. Kita harus mulai jujur dengan sejarah. Buka sejarah. Pak Paul di luar banyak, pasti Den Haag juga, bukalah sejarah itu dari kacamata Belanda. Untuk kita bangsa ini belajar apa yang terjadi sebetulnya dengan VOC. Benarkah mereka penjajah atau mereka pedagang? Bangsa kita sendiri yang ngambil uang untuk rakyat. Bagaimana ceritanya rempah-rempah itu dibeli tapi rakyat tidak dikasih? Nggak jujur kita sama sejarah. Saya pikir hanya itu aja. Bangsa kita butuh yang jujur. Mulai dari kejujuran. Kalau ada yang bilang juga, katanya Pak Paul itu hanya berani teriak-teriak di luar karena sudah di luar. Saya hanya berpikir Tuhan pun menyingkir pada saat ada rencana pembunuhan ke Mesir. Yusuf Maria disuruh pergi ke Mesir untuk menghindari pembunuhan. So, lakukan terus Pak Paul. Roh Kudus akan memimpin Paul. Amin. Saya rasa itu ya. Terima kasih atas waktu. Kalau saya di Indonesia udah nggak bisa ngomong lagi kita ya. Nggak bisa bikin Damaris, nggak bisa bikin LSM nih kita nih. Lakukan terus. Saya yakin itu rencana Tuhan. Untuk Pak Paul lebih hebat dari Ahok. Dua minoritas yang Pak Paul sandang, seorang Chinese dan seorang Kristen. Saya cuma satu minoritas. Tapi kulit saya hitam Pak Paul. Jadi saya berani juga ngelawan. Pak Paul luar biasa. Bukan nenek moyangnya di Indonesia. Tapi cintanya saya yakin lebih saya. Untuk Indonesia. Selamat berjuang. Tuhan memberkati. Haleluya. Terima kasih buat ini ya, encouragement-nya Pak Asril, luar biasa. God bless you. Dan saya berharap roh keberanian ini menular kepada semua double minoritas dan para minoritas yang lain. Ya, makanya teman-teman LSM sabar ya. Ini langsung banyak masuk ke email semua nih. Nanti sabar ya, nanti kita kasih kontak hotline-nya Pak Putih untuk mengurus LSM ini. Saya ikut. Ya. Saya punya masa cukup banyak. Luar biasa ini ya. Nanti besok atau lusa ya kita kasih nomor hotline-nya buat ya teman-teman yang ingin bergabung dengan LSM ini menjadi member ya, kita nanti bikin ini ya supaya LSM ini benar-benar profesional, nggak kayak organisasi preman ya, nggak kayak FPI, tapi benar-benar ini menjadi LSM yang profesional, yang rapi, yang benar-benar ya seperti Amnesty International yang ada di Prancis ini kan profesional sekali. Ya, atau ACAT itu ya yang membela orang-orang yang dianiaya di penjara. Jadi profesional banget, rapi banget. Kalau LSM yang di Jerman itu ya lihat ya, mereka itu udah bener-bener kayak mereka kerjanya rapi, ada SOP-nya semua ya. Enggak terus yang main apa sendiri, dan mereka itu orang-orang yang didengar oleh pemerintah loh. LSM ini kalau yang di Jerman, yang di Belanda ya. Macam wah, ini kita coba bikin pola seperti itu sehingga suara kita nggak mau terlibat dalam politik, tetapi kita didengar, diperhitungkan oleh partai-partai politik. Nah, itu baru top itu. Amin. Amin. Ya kan? Nah, suara kita, karena suara kita suara internasional. Sekali kita teriak seluruh dunia dengar, intinya kan begitu kan? Ya. Ya.